moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Paramswari dari Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 2231511. Nah, pada video kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan tentang materi pengantar tenaga listrik. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu apa sih itu tenaga listrik? Tenaga listrik sendiri adalah energi yang sangat penting dalam kehidupan modern. Ia menjadi sumber daya yang vital untuk menggerakkan mesin-mesin, menerangi rumah, dan memfasilitasi aktivitas sehari-hari. Dalam pengantar ini, kita akan membahas dasar-dasar tenaga listrik termasuk sumbernya, cara pendistribusiannya, dan perannya dalam masyarakat. Next, yaitu sumber energi listrik. Nah, di sumber energi listrik itu ada 4. Yang pertama kita akan membahas bahan bakar fosil, yaitu sumber energi yang berasal dari fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara. Sumber energi ini masih mendominasi sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Selanjutnya ada energi panas bumi, yaitu Indonesia memiliki potensi besar di bidang energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, panas dari dalam bumi dikonversi menjadi energi listrik. Selanjutnya ada energi air, seperti dari sungai dan danau dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit tenaga air, yaitu menjadi PLTA. Energi terbarukan, sumber-sumber energi alternatif yang dapat diperbarui, seperti energi matahari, energi angin, dan biomasa, semakin dikembangkan untuk pembangkit listrik ramah lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas komponen sistem tenaga listrik. Yang pertama itu ada pembangkit listrik, yaitu komponen utama yang menghasilkan energi listrik seperti pembangkit tenaga air, tenaga uap, tenaga nuklir, dan tenaga diesel. Yang kedua ada transmisi dan distribusi. Sistem jaringan yang menyalurkan energi listrik dari pembangkit ke konsumen mencangkup gardu induk, tower transmisi, dan kabel distribusi. Nah, yang ketiga itu ada beban listrik. Berbagai peralatan atau perangkat yang menggunakan energi listrik seperti lampu, motor, komputer, dan peralatan rumah tangga. Next, arus dan tegangan listrik. Arus listrik adalah aliran elektro yang mengalir melalui suatu konduktor seperti kabel atau logam. Sementara tegangan listrik adalah beda potensial listrik yang menyebabkan elektron bergerak. Kedua konsep ini saling terkait dan menjadi dasar dalam memahami listrik. Arus listrik diukur dalam satuan ampere, sedangkan tegangan listrik diukur dalam satuan volt. Memahami hubungan antara arus dan tegangan sangat penting dalam analisis rangkaian listrik dan aplikasi kelistrikan lainnya. Next. Hukum Ohm dan rangkaian listrik. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan dan dibandingkan terbalik dengan resistansinya. Sedangkan kedua yaitu resistor adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mengatur atau membatasi arus listrik dalam suatu rangkaian. Nilai resistansinya dinyatakan dalam ohm. Selanjutnya ada seri dan paralel. Rangkaian listrik dapat tersusun secara seri atau paralel. Dalam rangkaian seri, komponen tersusun yaitu berurutan. Sedangkan dalam paralel sendiri yaitu komponen tersusun dalam sejajar. Next. Daya dan energi listrik. Daya listrik adalah laju aliran energi listrik melalui suatu rangkaian. Diukur dalam suatu watt, daya listrik menggambarkan seberapa besar energi yang digunakan atau dihasilkan dalam satuan waktu. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan atau digunakan oleh aliran elektron dalam suatu rangkaian listrik. Diukur dalam suatu joule, energi listrik menggambarkan jumlah total energi yang mengalir melalui suatu rangkaian selama periode waktu tertentu.
Selanjutnya, hubungan daya dan energi. Daya listrik dan energi listrik memiliki hubungan yang erat. Semakin besar daya listrik yang digunakan, semakin cepat energi listrik terkonsumsi. Oleh karena itu, mengelola daya dan energi listrik dengan efektif adalah kunci untuk efisiensi penggunaan listrik. Selanjutnya ada penghematan energi. Upaya penghematan energi listrik dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan listrik yang hemat energi, mematikan peralatan saat tidak digunakan, dan memilih sumber energi terbarukan seperti surya atau angin. Next, transformator listrik. Yaitu ada prinsip kerja dari transformator, yaitu memanfaatkan induksi elektromagnetik untuk mengubah arus listrik dari satu level ke level yang lainnya. Terdiri dari kumparan primer dan sekunder yang dipisahkan oleh inti besi. Selanjutnya ada jenis-jenis transformator, yaitu dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, konstruksi, frekuensi, dan aplikasinya, seperti transformator step up, step down, transformator distribusi, dan transformator daya. Selanjutnya ada aplikasi transformator, yaitu digunakan secara luas dalam sistem tenaga listrik untuk menaik turunkan tegangan demi efisiensi transmisi dan distribusi. Juga diaplikasikan pada peralatan elektronik dan industri. Next. Pembangkit tenaga listrik. Pertama ada pembangkit listrik termal, yaitu menggunakan bahan bakar untuk memanaskan air dan menggerakkan turbin generator. Yang kedua ada pembangkit listrik hidro, memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan turbin generator. Yang ketiga ada pembangkit listrik nuklir, memanfaatkan reaksi fisi nuklir untuk menghasilkan uap dan memutar turbin generator. Yaitu pembangkit tenaga listrik dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama, yaitu pembangkit listrik termal, pembangkit listrik hidro, dan pembangkit listrik nuklir. Masing-masing jenis pembangkit memiliki prinsip kerja dan sumber energi yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk mengubah energi primer menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Next, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Yang pertama ada transmisi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik merupakan proses pengiriman energi listrik dari pembangkit ke sistem distribusi melalui jaringan transmisi. Nah, yang kedua ada transformasi tegangan, yaitu sistem transmisi menggunakan transformator untuk mengubah tegangan menjadi lebih tinggi agar dapat ditransmisikan dengan efisien. Yang terakhir ada distribusi tenaga listrik, yaitu setelah ditransmisikan, tenaga listrik didistribusikan ke pelanggan melalui jaringan distribusi di tingkat regional dan lokal. Next, di sini kita akan membahas keselamatan kerja kelistrikan, yaitu pemakaian alat pelindung diri, menggunakan sarung tangan, helm, dan sepatu khusus untuk mencegah kecelakaan saat bekerja dengan listrik. Kedua, ada pemeriksaan peralatan. Lakukan pemeriksaan rutin pada kabel, saklar, dan peralatan listrik untuk memastikan kondisi aman. Yang ketiga, ada penghindaran sentuhan langsung, yaitu jangan menyentuh bagian bertegangan listrik secara langsung untuk menghindari sengatan dan kebakaran. Yang terakhir ada pelatihan berkala, yaitu ikuti pelatihan keselamatan kerja kelistrikan secara berkala untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.